Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 September 2022, dengan judul Allah Merindukan Hati yang Menyesal. Ayat inti Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Jalan menuju surga tidak lebih mulus sekarang daripada saat Juru Selamat kita ada di dunia. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap dosa kesayangan yang menghalangi kehidupan keagamaan kita harus dihentikan. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu membuat kita tersandung. Apakah kita bersedia berpisah dengan kebenaran diri sendiri? Apakah kita bersedia melepaskan sahabat duniawi pilihan kita? Setiap hubungan yang kita bentuk memberikan pengaruh pada kita. Sejauh mana kita menyerap pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan hubungan, dan cinta serta penghormatan kita kepada orang dengan siapa kita bergaul. Jadi lewat perkenalan dan pergaulan dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan tanpa celah. Testimoni jilid 5 halaman 222-223. Tidak ada bentuk lahiriah yang dapat membuat kita bersih. Tidak ada tata cara yang dilaksanakan oleh orang yang paling suci dapat menggantikan pembaptisan Roh Kudus. Roh Tuhan harus melakukan pekerjaannya di hati. Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang dikendalikan oleh Roh-Nya. Berbicara hal-hal rohani tanpa keseriusan, berdoa memohon berkat rohani tanpa kelaparan jiwa yang nyata dan iman yang hidup tidak banyak membantu. Orang-orang yang mendekat kepada Kristus tidak menyadari kekuatan dari hubungan itu. Tetapi ketika wanita yang malang dan menderita dalam kebutuhannya yang besar mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubah Yesus, dia merasakan penyembuhan. Ia memiliki sentuhan iman. Dikutip dari Testimoni jilid 5 halaman 227. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 273 paragraf pertama. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu membuat kita tersandung. Apakah kita bersedia berpisah dengan kebenaran diri sendiri? Apakah maksudnya mengorbankan mata kanan atau tangan kanan? Itu artinya kita harus bisa berpisah dengan kebenaran diri kita sendiri. Dalam tulisan lainnya Roh Nubuat menjelaskan, Bible Echo Agustus 5 tahun 1895 paragraf 7 menyatakan, umat Allah harus diuji dengan hukum ilahi.
tangan kanan mungkin harus dipenggal, mata kanan harus dicabut. Bukannya tubuh harus dimutilasi dan anggotanya tercerai-berai, karena ini tidak akan mencapai penyakit jiwa yang terpendam dalam, tetapi hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani yang memimpin pada ketidaktaatan kepada Allah dan keterpisahan darinya harus ditinggalkan, meskipun itu telah disayangi sampai sesayang tangan kanan atau mata kanan. Inilah makna dari mata kanan dan tangan kanan harus dikorbankan. Itu bukanlah mutilasi fisik, tetapi gambaran mutilasi rohani. Hal-hal yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita, hal-hal yang membuat kita tidak menurut kepada Allah, sehingga kita menjadi terpisah dari Allah, harus kita tinggalkan. Karenanya, mata kanan dan tangan kanan adalah gambaran kebenaran diri yang membuat kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya lebih baik dipotong, agar kita jangan tersandung dan akhirnya binasa. Lalu, bagaimana hubungannya dengan hati yang menyesal atau dalam bahasa Inggris disebut contrite heart? Roh Nubuat membantu kita dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 297 paragraf 1. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Seorang harus mengosongkan dirinya sebelum ia dapat menjadi seorang pengikut Kristus dalam arti yang sepenuhnya. Apabila diri itu disingkirkan, maka Tuhan dapat menjadikan seseorang suatu ciptaan yang baru. Kantong yang baru dapatlah diisi dengan air anggur yang baru pula. Kasih Kristus akan memberikan pada orang percaya itu suatu kehidupan yang baru. Di dalam diri orang yang memandang kepada sumber dan penyempurnaan dari iman kita, tabiat Kristus akan nyata. Jiwa yang hancur dan hati yang patah adalah gambaran bahwa seseorang telah mengosongkan dirinya agar dapat menjadi pengikut Kristus yang sepenuhnya. Dengan mengosongkan diri, maka Tuhan dapat bekerja untuk menjadikan seseorang suatu ciptaan yang baru. Inilah hubungannya mengorbankan mata kanan dan tangan kanan dengan hati yang patah. Sebab dengan mengorbankan mata kanan dan tangan kanan, kita tinggalkan kebenaran diri kita. Dan meninggalkan kebenaran diri itu sama dengan mengosongkan diri, di mana segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan rohani disingkirkan, sehingga Tuhan dapat bekerja untuk menjadikan kita manusia baru. Ini semua bukan bentuk lahiriah, sebab renungan hari ini menyatakan bahwa tidak ada bentuk lahiriah yang dapat membuat kita bersih. Roh Allah lah yang harus melakukan pekerjaannya dalam hati kita. Bagaimana Roh Allah bekerja dalam hati kita? Ingat, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. The Home Missionary, November 1 tahun 1893, artikel A, paragraf 12, menjelaskan. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari dirinya sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwanya, kekosongan itu dipenuhi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang bekerja dengan kasih dan memurnikan jiwa dari setiap kekotoran moral dan spiritual. Roh Kudus, penghibur, dapat bekerja di dalam hati, mempengaruhi dan mengarahkan sehingga ia menikmati hal-hal rohani. Dia menurut Roh dan dia memikirkan hal-hal dari Roh. Dia tidak memiliki kepercayaan dalam diri. Kristus adalah segalanya dan dalam segalanya. Inilah caranya Roh Allah bekerja dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus. Saat kita dikosongkan dari ilah-ilah, maka kekosongan diri dipenuhi oleh kehadiran Roh Kristus. Dan Roh Kristus itulah yang disebut penghibur. Jangan lupa kutipan berikut ini dari Manuskrip Releases volume 14, halaman 179, paragraf 2. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Dari penjelasan ini jelas sekali bahwa Roh Kudus atau penolong yang lain yang disebut Roh Kebenaran adalah Rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Nyonya White bahkan jelaskan bahwa penolong yang lain atau Roh Kebenaran itu merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi, Roh Kristus itulah yang disebut penghibur. Kemudian, Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf pertama berkata, Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Jelas, inilah caranya Roh Allah bekerja di hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh Anaknya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan jangan lupa, Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa pada waktu itu, kalian akan tahu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam kalian. Jadi, saat kita menerima Roh Kristus itu sama dengan menerima Roh Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu di dalam Yesus. Kemudian, dalam material tahun 1888 halaman 376 paragraf 1 menyatakan, tidak ada yang akan Allah terima dari Anda selain Yesus yang tinggal di dalam diri Anda. Kristus saja, Kristus semua dan di dalam semua. Ada berapa yang tinggal dalam diri kita? Hanya satu, yaitu Kristus. Kristus saja. Oleh karenanya, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita adalah Kristus oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Dengan menerima Roh Kristus, maka Kristus untuk semua dan di dalam semua. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 272 paragraf 2. Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang dikendalikan oleh Roh-Nya. Inilah makna sejati dari hati yang patah atau hati yang menyesal sebagaimana judul renungan hari ini. Serta mengorbankan mata kanan dan tangan kanan, yaitu mengosongkan diri dengan cara menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, agar oleh kehadiran Roh Kristus, hati kita dibersihkan dan dikuduskan. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Inilah korban yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali pada pagi hari ini. Untuk kami memiliki hati yang patah, hati yang menyesal. Untuk kami memotong tangan kanan, mencungkil mata kanan, yang bermakna agar kami meninggalkan kebenaran diri kami, agar kami mengosongkan diri sehingga Yesus dapat mengisi hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila mana kami memiliki Roh Kristus dalam hidup kami, maka hidup kami akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Roh Allah bekerja dalam hati kami. Hingga pada akhirnya, bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, agar bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.